Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hari Sabtu pada subuh, sebagaimana biasa, insyaallah kita akan bersama-sama menyimak tafsir dari juz 30, dan batas kita sudah sampai pada surat An-Nazi'at. An-Nazi'at itu kalau di juz 30 berarti surat ke-1 An-Naba, di juz 30 An-Nazi'at surat ke-2 dari juz 30. Total ayat di surat An-Nazi'at ada 46 ayat. Surat ke-79 Makkiyah atau diturunkan di Mekah. Dan melanjutkan batas pembahasan, sekarang insyaallah ayat 27, 28, 29. Namun sebelum ke ayat itu diulangi kembali bahwa surat ini disebut An-Nazi'at. Dalam tafsir Al-Munir Syekh Wahbah Az-Zuhaili disebutkan bahwa disebut An-Nazi'at karena surat ini dimulai dengan sumpah Allah dengan An-Nazi'at, Wan-Nazi'ati gharqa. Wawunya adalah wawu sumpah, demi An-Nazi'at. Apa itu An-Nazi'at? An-Nazi'at adalah para malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Ada kalanya dicabut dengan mudah, yaitu kepada kaum beriman. Ada kalanya pula dicabut dengan sulit atau keras, yaitu kepada orang-orang kafir. Ya. Yang akan kita simak tafsirnya dua, dari tafsir Imam At-Tabari dan dari tafsir Al-Munirnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Mengapa dua ini? Karena tafsir Imam At-Tabari itu termasuk salah satu tafsir induk yang dirujuk kekinian oleh para ulama tafsir terkemudian. Salah satu tafsir yang terlama, tafsir Imam At-Tabari, dan diantara keistimewaannya adalah terdapatnya riwayat-riwayat yang lengkap mengenai ayat-ayat yang ditafsiri. Kemudian mengapa tafsir Al-Munir? Karena ini dari ulama kontemporer atau terkini. Ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha. A'antum, apakah kalian? Asyaddu, lebih hebat. Khalqan, dalam penciptaan. Ami, ataukah as-sama'u, langit. Banaha, yang dia telah membangunnya.
Secara keseluruhan ayat ini berarti apakah penciptaan kamu lebih hebat ataukah langit yang telah dibangun oleh Allah? Rafa'a samkaha fasawwaha. Rafa'a, dia telah meninggikan, samkaha, bangunannya, fasawwaha, lalu menyempurnakannya. Secara keseluruhan terjemah ayat 28 adalah dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Wa altasha lailaha wa akhraja duhaha. Wa altasha, dan dia menjadikan gelap, lailaha, malamnya, wa akhraja, dan dia mengeluarkan duhaha, sinar mataharinya pada siang hari. 29, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. 27, mari kita lihat ayat 27 dalam tafsir At-Tabari. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u. Dalam tafsir At-Tabari, ini adalah kalam Allah terutama kepada orang-orang Quraisy yang mendustakan pembangkitan kembali. Jadi orang-orang Quraisy dulu tidak percaya bahwa akan ada kebangkitan setelah kematian, sehingga dijawab dengan pertanyaan. Dijawab dengan pertanyaan, apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membangunnya. Maksudnya adalah, apakah kalian wahai manusia lebih sulit penciptaannya ataukah langit yang diciptakan oleh Allah? Karena sesungguhnya zat yang menciptakan langit lalu meninggikannya sebagai atap adalah lebih mudah baginya untuk menciptakan kalian dan yang seperti kalian, serta menghidupkan kembali setelah kematian kalian. Sedangkan penciptaan kalian setelah kematian tidaklah lebih sulit daripada penciptaan langit. Nih, coba diulangi ya. Penciptaan kalian setelah kematian tidaklah lebih sulit daripada penciptaan langit. Apa maksudnya tidak lebih sulit? Artinya apa tidak lebih sulit? Dengan kata lain apa? Mudah. Tidak lebih sulit berarti mudah. Sedangkan penciptaan kalian setelah kematian berarti lebih mudah daripada penciptaan langit. Kalau tidak salah hari Sabtu yang lalu Bapak sempat menyampaikan bahwa ketika semuanya sudah hancur, yang nanti akan dibangkitkan adalah melalui tulang ekor, masih ingat ya? Dari tulang ekor itulah nanti kemudian kita akan dibangkitkan. Nah, dalam penelitiannya tulang ekor itu menyimpan semua memori. Tulang ekor kita ini udah ditunjukkan ya Sabtu lalu di mana tulang ekor itu menyimpan semua memori. Jadi semua amal perbuatan kita itu disimpan semuanya di dalam tulang ekor. Yang diucapkan, yang dikerjakan, yang dilihat, yang disentuh, kita jalan kemana, pokoknya semua memori tentang diri kita semuanya disimpan. Kalau handphone tuh penyimpan memorinya apa? Apa? CPU. Software. Dulu tuh ada kartu ya? Kartu memori, MMC. Sekarang masih zaman nggak gitu kartu memori? Sekarang mah masih. Bahkan di dalam handphonenya juga ada tempat penyimpanannya, internal storage, tempat menyimpan memori di dalamnya. Nah, kalau di manusia,
Penyimpan memori itu adanya di tulang ekor. Loh, bukannya di otak? Yang di otak itu hanya yang diingat secara sadar saja. Kita sudah berapa tahun hidup? Apakah semuanya setiap hari kita ingat? Kan enggak. Banyak ingatnya apa banyak lupanya? Nah, walaupun lupa tapi kejadian itu kan ada. Kita dulu pernah main ke rumah orang, ada makanan yang disenang, ih enak nih, nggak bilang-bilang dulu, makan aja. Lupa kejadiannya, tapi kan kejadiannya ada. Disimpan di mana? Ya di situ, di tulang ekor. Jadi ketika nanti dibangkitkan, termasuk dibangkitkan pula atau dibuka kembali file-file tentang apa yang sudah kita kerjakan, amal-amal itu. Jadi semuanya lengkap, catatannya ada di situ. Satu, tempat menyimpan memori. Yang kedua juga ternyata tempat menyimpan ini tabungan, apa istilahnya ya? Energi lah boleh kita sebut ya, tabungan energi. Ada energi positif, ada energi negatif. Energi positif didapat ketika, disingkatnya energi positif itu EPOS. Kalau energi positif disingkatnya apa? EPOS. Kalau energi negatif eneg. Eneg. Nggak enak ya, eneg. EPOS atau eneg itu juga disimpannya di tulang ekor. Nah, EPOS didapat dari saat kita berbuat baik, saat kita beramal soleh, saat kita bermanfaat untuk orang lain. Kita bermanfaat untuk orang lain, kita berbuat baik pada orang lain, jangan salah, ada yang berubah di dalam tubuh kita. Apa itu? Energi positif bertambah, nabung ke tulang ekor itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apapun yang kau kerjakan meskipun sebesar zarrah, jika baik, ya itulah kau akan melihatnya nanti. Disimpan di situ menjadi energi positif. Energi positif ini ditabung, berbuat baik, nabung jadi energi positif EPOS. Berbuat baik ditabung jadi EPOS. Berbuat baik ditabung jadi EPOS. Ini bisa dicairkan. Tabungan bisa dicairkan. Kapan dicairkannya? Tergantung. Mau mengajukan sendiri mencairkan itu syaratnya harus di ACC. Kalau nggak di ACC ya nggak cair. Atau ya gimana, Allah aja kapan mencairkannya. Kita kan pernah dengar kisah ada yang terjebak di dalam gua, nggak bisa keluar karena tertutup oleh batu yang sangat besar. Lalu masing-masing dari orang itu berdoa dengan amal solehnya masing-masing. Tahu cerita ini? Berdoa dengan amal solehnya masing-masing. Ketika selesai berdoa menyebutkan amal solehnya, bergeser tuh batunya sedikit. Orang kedua berdoa lagi dengan amal solehnya, bergeser lagi. Orang ketiga berdoa lagi dengan amal solehnya, bergeser lagi. Sehingga akhirnya setiap orang bisa keluar dari dalam gua itu. Nah, ini cair. Coba doa dengan amal soleh, geser nggak batunya? Kalau nggak berarti nggak punya amal soleh gitu. Kok saya udah berdoa dengan amal soleh ini, yang kita anggap amal soleh ternyata bukan amal soleh karena tidak. Misalkan ya ini udah sakit, udah nggak kuat banget sama sakitnya, Allah pengen sembuh, saya perasaan punya amal soleh ini, disebutkan amal solehnya, pengen hilang sakitnya, ternyata sakitnya nggak hilang. Pertanyaannya, apakah doa kita nggak dikabul? Ataukah memang kita nggak punya saldo amal soleh, yang kita anggap amal soleh selama ini ternyata bukan amal soleh, sia-sia saja. Nah, inilah pentingnya keikhlasan. Jadi amat mudah penciptaan kalian itu daripada menciptakan langit. Langit ini tanpa tiang, ditinggikan tanpa tiang. Sebelah kita nih masih sedang dibangun. Untuk bisa meninggikan bangunan, wajib ada tiang.
Itulah ilmu manusia sampai tahun 2021 ini. Kalau mau meninggikan bangunan harus dengan tiang. Nah, Allah bisa meninggikan langit yang sangat tinggi itu tanpa tiang. Bahkan bangunan ini dalam jarak 8 meter harus nambah tiang lagi. Jadi 8 meter tiang, lebih dari 9 meter, lebih dari 8 meter, kalau tidak ada tiang, nanti yang di tengahnya bisa bergelombang, bisa rubuh bahkan gitu. Karena standarnya kekuatannya ya 8 meter gitu. Di antara dua tiang itu maksimalnya 8 meter. Langit berapa meter? Pernah ngukur ya? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu seberapa luasnya langit. Dan mana yang disebut dengan langit itu? Kembali ke tafsir At-Tabari. Banaha, ujung ayat 27. Banaha artinya apa tadi? Banaha. Dan Allah telah membangunnya. Maksudnya adalah rofa'aha. Jadi banaha ini maksudnya adalah rofa'aha, maksudnya meninggikannya. Sehingga Allah menjadikannya sebagai atap bagi bumi. Rafa'a samkaha fasawwaha, maksudnya adalah lalu membentangkan langit, maka tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi dari sesuatu dan tidak pula yang lebih rendah dari sesuatu, akan tetapi semuanya sama rata dalam hal ketinggian dan terbentangnya. Itu maksudnya rafa'a samkaha fasawwaha. Ini menurut Imam At-Tabari ya, langit itu terbentangnya rata, tidak ada yang lebih tinggi dari sesuatu dan tidak ada yang lebih rendah dari sesuatu. Pendapat para ahli tafsir senada dengan pendapat yang kami kemukakan ini. Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat ini adalah: satu, Bishr menceritakan kepada kami, ia berkata Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman-Nya rafa'a samkaha fasawaha, maksudnya adalah meninggikan bangunannya dan membentangkannya. Ayat 29. Wa altasha lailaha wa akhraja duhaha, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Allah mengidofahkan atau menyandangkan malam kepada langit karena malam adalah terbenamnya matahari. Yang terbenam dan terbitnya matahari terjadi pada langit. Ini sama seperti ungkapan nujumul lail, bintang-bintang malam, karena terbit dan terbenamnya bintang-bintang pada malam hari. Coba saya mau tanya nih, kapan hari itu dimulai? Hari itu dimulainya kapan? Ini hari apa? Sabtu. Kapan hari Sabtu dimulai? Yang jawab jam 00.00 keluar sekarang. Sesat itu. Kenapa jam 00.00 dimulai sebagai hari baru? Kan suka gitu ya. Desember akhir tahun misalkan kan, suka pada ngumpul tuh di alun-alun kah, di mana kah, kemudian menunggu datangnya jam 00.00 sampai pakai hitung mundur, acara meriah gebiar. Kita harusnya nanya kritis, apa yang terjadi di jam 00.00? Biasa aja, tidak ada perubahan pada malam. Itu kan malam. Yang lebih mudah diterima oleh akal kita adalah perubahan hari, yaitu ketika terbenamnya
Matahari jelas. Matahari tadinya ada kemudian terbenam. Hari habis. Maghrib. Nah, ketika setelah terbenam matahari itulah kemudian hari yang baru. Enak akal kita menerimanya. Oh iya, ada tandanya, ada cirinya. Nah, yang terbenam dan terbit itu adalah matahari. Itu dari tafsir At-Tabari. Sekarang kita lihat apa pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Tafsir Al-Munir. Ayat berapa? 27. Kembali ke ayat 27 ya. Tafsir Banaha adalah kata yang merupakan sifat dari kata as-sama. Tadi sudah. Akhraja minha, kalimat yang berkedudukan sebagai hal dengan menyimpan huruf qad, yaitu dengan makna keluar, tempat keluar. Asyaddu khalqan maksudnya adalah penciptaan yang sulit. Amis sama'u atau langit yang lebih sulit penciptaannya. Banaha, ini merupakan penjelasan mengenai cara penciptaannya. Dan orang yang ditanya seperti itu pasti akan menjawab, tadi siapa yang ditanya? Apakah penciptaan kamu atau penciptaan langit yang lebih sulit? Siapa yang ditanya? Orang Quraisy. Menurut tafsir At-Tabari tadi orang Quraisy yang ditanya. Orang yang ditanya seperti itu pasti akan menjawab, langitlah yang paling sulit penciptaannya dibandingkan manusia, karena keberadaan senantiasa permanen dan tidak berubah. Rafa'a samkaha, Allah meninggikan bangunannya. Ini merupakan penjelasan tentang cara pembangunan langit tersebut. Maksudnya Allah menjadikan tingginya dari permukaan bumi ke atas dengan sangat tinggi. Fasawaha, Allah menjadikannya sempurna dan seimbang tanpa cacat dengan menjadikan setiap bagian pada tempatnya. Sabtu lalu Bapak membawa kisah Nabi Musa. Ya. Apa persesuaian ayat yang sekarang ini 27, 28, 29 ini dengan Nabi Musa? Persesuaian ayatnya adalah setelah menjelaskan kisah Musa dan Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala kembali berbicara kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan dengan berargumen kepada mereka mengenai permulaan penciptaan sebagai bukti kemampuan untuk mengembalikan ciptaan. Sesungguhnya Allah telah menciptakan langit yang indah dan bumi yang luas yang disediakan untuk bertempat tinggal dan hidup dengan menyiapkan sarana kehidupan di dalamnya dan menciptakan gunung yang kokoh dan agar bumi tidak berguncang. Coba kita lihat dalam apa yang bisa kita praktekkan dalam sehari-hari ya. 1. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan dan kemampuannya untuk mengembalikan makhluk hidup dengan dalil kemampuannya untuk menciptakan makhluk tersebut dan kemampuannya menciptakan langit yang besar dan kokoh sebagai tempat pergantian malam dan siang, menjadikan bumi dan membentangkannya setelah penciptaan langit, memancarkan air sungai dan sumber air darinya, dan mengukuhkan gunung-gunung di tempatnya. Semua itu untuk mewujudkan manfaat bagi manusia dan hewan-hewan ternak yang dimakan dan ditungganginya. Kalimat ini merupakan penghinaan terhadap orang-orang kafir yang mengingkari kebangkitan. Zat yang mampu menciptakan langit, dia juga mampu untuk mengembalikan manusia untuk hidup kembali. Jika Allah mampu untuk menciptakan alam semesta yang besar ini, maka dia telah mampu untuk menciptakan alam yang lebih kecil, bahkan mengembalikannya kembali.
Di antaranya nih yang bisa kita lakukan sehari-hari begini. Pernah nggak merasa sedih? Pernah? Oh, ngangguknya beda. Pernah ngerasa kecewa? Pernah? Pernah. Pernah merasa butuh pertolongan? Pernah. Kira-kira ya, kalau Allah membantu masalah hidup kita nih, kalau Allah membantu menghilangkan kesedihan kita, bagi Allah ya, mana yang lebih mudah? Membantu kita atau jangan lebih mudah? Mana yang lebih sulit? Walaupun tidak ada yang lebih sulit bagi Allah, tapi ini dalam nalar kita ya. Mana yang lebih sulit? Apakah membantu kita dalam masalah hidup ini atau meninggikan langit? Mana yang lebih sulit? Masalah kita sama langit ini lebih sulit mana? Masalah kita dengan penciptaan langit mana yang lebih sulit? Lebih sulit menciptakan langit. Langit yang sulit begitu saja dengan sangat mudahnya diciptakan oleh Allah gitu. Apalagi untuk menolong kita. Sangat mudah bagi Allah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, setiap kita punya masalah, persoalan apapun itu, jangan pernah berputus asa untuk mendapatkan pertolongan Allah. Mengapa? Karena masalah hidup kita kecil dibanding dengan penciptaan langit dan bumi. Paham ya? Ini yang pertama. Yang kedua, dengan dalil ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan sesuatu yang maklum dapat diketahui dengan kasat mata, yaitu penciptaan langit membutuhkan kemampuan yang besar. Maksudnya begini, Allah menciptakan langit itu bukan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Langit itu bukan sesuatu yang tidak bisa dilihat. Kita bisa melihat langit. Perhatikan aja. Pagi langit bagaimana? Warnanya apa biasanya kalau subuh? Terus seiring bertambahnya waktu, warna langit berubah. Warna langit itu berubah oleh apa? Kadang ada agak merah-merah sedikit, ya kan? Kadang kita ngelihatnya biru, kadang putih, nanti gelap, hitam. Nah, perubahan-perubahan ini bukan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Mata kita bisa melihat. Nah, selama kita memandang ke langit, apakah hati kita itu mengingat Allah atau tidak? Mata lihat ciptaan Allah, hati ingat Allah. Itu rumusnya. Mata lihat langit, hati ingat Allah. Mata lihat bumi, hati ingat Allah. Mata lihat pohon, hati ingat Allah. Mata lihat tanah, batu, apapun itu, hati ingat Allah. Kalau mata lihat langit, bumi, hati enggak ingat Allah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah mengagung-agungkan ciptaan Allah. Sampai kejadiannya kalau zaman dulu, mungkin zaman sekarang masih ada juga, menyembah bulan, matahari, bintang. Karena apa? Mata melihat benda-benda langit itu, tapi hati tidak ingat Allah, sehingga akhirnya mengagung-agungkan, bahkan menyembah kepada yang dilihat itu. Luar biasa matahari ya, bisa memberikan warna kepada langit ini. Kadang warnanya begini langit itu oleh matahari, bahkan gelap pun karena matahari ya, gitu. Maka kita sembah matahari kan itu orang melihat matahari tapi hatinya tidak ingat Allah. Nah, dari ayat ini kita diingatkan untuk demikian. Yang ketiga, Allah menunjukkan proses penciptaan langit dengan firman-Nya, banaha. Dalam kalimat tersebut terdapat sebuah penggambaran atau pemisalan sesuatu yang rasional dengan sesuatu yang dapat diindra, yaitu bangunan. Kalau disebut bangunan kan kita kebayang ya, apalagi di sebelah sedang dibangun. Ayat ini menyebut kata bangunan. Ini sebagai pemisalan saja, sebagai apa ya istilahnya, penggambaran saja. Langit dan bagaimana pembangunannya gitu. Jadi kebayang sama kita tuh konstruksi langit tanpa RAB, tenang aja.
Tidak ada anggaran gitu ya, tidak ada konsumsi untuk membuat langit kan. Tidak perlu masak mie kan gitu ya. Ini kan kalau kalian kan sore kan masak mie. Itu untuk memudahkan, untuk membayangkan bahwa semacam itu, tapi ini jauh lebih sulit penciptaan langit, jauh lebih sulit. Yang lebih sulit saja dibangun dengan amat mudahnya oleh Allah gitu. Ini untuk memudahkan. Nah, pelajaran untuk kita apa? Pelajaran untuk kita nih, saat kita berbicara kepada orang lain, itu kadang ya kita perlu memilih-milih bahasa yang difahami oleh yang mendengar gitu. Yang difahami oleh yang menyimak. Siapa teman bicara kita, bukan lawan bicara ya. Ustadzah, ustadz kalau lagi bicara kepada siapapun itu bukan lawan bicara, tapi kawan bicara atau teman bicara. Kalau lawan bicara akhirnya jatuhnya gimana pas bicara? Ya berantem, kan lawan bicara. Dialog dengan lawan bicara, oh ya jadinya berantem. Karena lawan bicara. Oh bukan, ini bukan lawan bicara, ini teman bicara. Nah, karena teman bicara jadi menyesuaikan dengan yang mendengarkan sehingga ia faham. Ya, cukup 3 saja. Ulangi lagi apa yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dari 3 ayat ini adalah yang pertama, jangan pernah berputus asa untuk mendapatkan ampunan Allah, pertolongan Allah, kasih sayang Allah. Mudah bagi Allah untuk membantu kita, mudah bagi Allah untuk menolong kita, karena masalah kita tidak lebih sulit daripada penciptaan langit. Yang sulit saja yaitu penciptaan langit sama Allah diciptakan ya, dibuat begitu, apalagi hanya sekedar masalah hidup kita yang sepele ini. Jadi jangan pernah putus asa. Yang kedua adalah mata indera kita sering-seringlah digunakan untuk melihat ciptaan Allah. Lihat langit, lihat bumi, tapi hati jangan pernah lalai. Hati harus terus mengingat Allah. Mata melihat ciptaan Allah, hati mengingat penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, ini perlu latihan. Kalau tidak dilatih, kita akan mudah untuk merasa takjub, mudah untuk merasa wow, mudah untuk merasa terkejut sampai lupa kepada siapa pencipta kita. Nanti kita hanya akan mengingat barang-barang ciptaannya. Kalau ibarat hadiah, kita lebih fokus kepada benda hadiahnya, tapi lupa kepada siapa pemberi hadiahnya. Nah, ini karena terlalu melihat benda, hati lupa kepada siapa pemberinya. Yang ketiga adalah ya, kita belajar untuk berbahasa. Kita belajar untuk berbicara, belajar untuk menjadi teman dalam obrolan sehari-hari, bahwa yang kita pahami belum tentu difahami oleh dia. Yang kita pahami dengan mudah, dia belum tentu memahaminya dengan mudah pula. Jadi kadang kita harus pandai-pandai melihat dengan siapa kita berbicara. Ya, itu saja. Allahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan umul kitab, terutama untuk para ulama-ulama ahli tafsir Al-Quran. Hadirin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.